kemarin tuh ada satu momen lumayan rame juga karena gue nggak pakai gue ke kondangan kayak pakai baju biasa dan gue tidak pakai tas branded. Gue sampai lu bisa ngomong gitu. Makin shape, no filter, no edit. So fast, moon is lighting up her skin. Sembuhan kanker itu 75 sampai 80% ada di mindset. Jadi saya mainkan mindset. Apa? Gitu. Apa yang ada di mindset sehat dan gembira dan nggak mikirin penyakit. Jadi mental kita harus lebih kuat sehingga ketika mental kita kuat, penyakitnya nggak betah di tubuh kita. Mudah-mudahan ada banyak kabar baik menyertai kita semua. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Mau tanya-tanya hari ini tentang kabar beberapa bintang tamu yang hadir untuk berbagi ceritanya ya. Tapi sebelumnya kita kebocokan dulu yuk untuk membahas hal-hal apa sih yang lagi ramai diperbincangkan, banyak menuai perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini aku ditemani sama Mas Vicky di pojok sana. Kita lihat ya berita apa sih yang kita pilihkan untuk kita bahas di pojok sini. Yang pertama emang cuma ada satu sih. Ini dari Salma ya. Ini jebolan ajang pencarian bakat menyanyi yang suaranya bagus dan juga udah terkenal di mana-mana. Kemarin itu sempat menjadi sorotan karena netizen itu banyak sekali atau sering sekali komplain tentang cara dia memilih baju ketika tampil di berbagai event, termasuk kalau dia nyanyi gitu kan ya kan? Salah satunya yang paling rame itu adalah banyak netizen yang mengomentari penampilannya Salma pada saat dia datang sebagai tamu pas pernikahannya Mahalini dan Rizky Febian gitu kan. Nah, kenapa rame lagi? Karena kemarin Salma ada di podcastnya Vincent dan Desa, terus dia sempat cerita juga, dia tuh sempat bingung gitu sama netizen yang komentarin penampilan dia, bahkan ada yang komentarin kenapa tasnya nggak branded gitu. Nah, jadi dia bingung, apakah memang dia harus menyamakan dengan standar yang diharapkan oleh netizen gitu ya kan, gitu kan. Kita mau lihat sih seperti apa sih memang fashionnya Salma waktu itu yang menjadi ini. Dia pakai baju putih, bawahnya hitam ya kan. Tasnya dari bahan ya kan, nggak ada mereknya memang, begitu ya. Udah ini kan cuman ini doang. Ada lagi nggak penampilan yang lain, foto penampilan yang lain? Ini aja yang kita pilih ya. Ini salah satunya yang paling rame banget. Komentar netizennya waktu itu coba kita lihat bunyinya ada ya. Bunyi komentarnya terlalu simpel kayaknya, tapi tetap cantik tergantung selera masing-masing. Yang berikut komentarnya. Ini tuh panjang amat nih, lihat sini ya. Kenapa ya selama ini selalu gagal outfitnya di podcast? Oh, ini kan komentaran di podcast. Nanti kita lihat ya di podcast dia pakai baju apa ya. Di podcast kayak mau ke warung, di undangan kayak mau ngampus. Terus kalau off air tuh juga banyak kan jeleknya outfitnya sama make upnya, gelapnya, nggak pintar juga bergaul. Astaga, sampai bergaul juga dikomentarin ya. Kalau nggak sama family ya sama Diman. Padahal di dunia entertainment bakal bisa bertahan kalau banyak relasi dan pertemanan sesama musisi or artis. Tasnya juga Salma juga nggak pernah ada yang bermerek. Padahal winner tapi nggak modal loh Sal. Ayolah Sal berkembang. Roni aja udah rajin ups IGS, terus circle-nya Aldi Bastian. Lu kapan? Katanya gitu. Nggak cocok juga sama Roni kebanting dari segi muka sama fashion. Ya tapi cocok sih sama Diman. Ternyata memang setara. Maaf ya, saran aja. Aduh, gitu ya. Tenang aja Salma. Aku pun bahkan seusia begini juga kadang ibuku suka telepon. Kamu bajumu apa? Gitu masih ya. Kalau ini netizen. Seperti apa sih responnya Salma ketika banyak mendapatkan komentar dari netizen seputar penampilannya? Kita lihat yang berikut. Jadi kemarin tuh ada satu momen
lumayan rame juga karena gue nggak pakai Baju? gue ke kondangan kayak pakai baju biasa, maksudnya pakai baju yang tidak payet-payet dan apa. oke. Dan itu gue dibilang Tidak menghargai. tidak menghargai, dan gue tidak pakai tas branded. Gue sampai lu bisa ngomong begini gitu loh. Iya. Harus branded dan lain-lain. Dan itu timbul di pertanyaan di lo, emang gue harus gitu itu, ya? maksud Gue gua harus pakai branded, gue harus standar pakai... itu loh Iya, yang iya, harus iya. disamakan itu gimana Sih. Sama satu hal yang membuat menurut gue pribadi personal lo tuh disukain banyak orang. Iya. Gue termasuk salah satunya. Pertemuan pertama kita di entah kenapa itu membuat gue, ini orang Menyenangkan beda ya, juara lu biasa kan ya Liodra dan lain-lain dengan anggun dan personanya tuh yang begitu gitu. Kalau Sekarang kamu lu tuh datang apa adanya. Ya mungkin mereka cuawaan. juga apa adanya. Cuma Apa iya ya? Pembawaannya kan beda. Beda caranya. Ini kalau komentarin antar juara yang satu dengan juara yang lain agak hati-hati ya kan ya. Yang sampai terjadi nanti aku di crop terus di aus jadi keributan lainnya gitu ya. Oke, kita baca dulu komentar netizen ya dari podcast itu, coba kita lihat. Kayak mau ngampus aja hitam putih. Oh, ini masih sambungan yang tadi kali ya. Yang berikut yang tadi pas di kondangan. Yang berikutnya. Mungkin karena dia kan kuliah di Jogja yang relatif santai, orang-orangnya nggak branded mania dan berteman bukan karena ada apanya. Jadi dia nyaman-nyaman aja pakai outfit nggak branded. Berdasar pengalamanku di Jogja sih gitu, anak kuliahan ya casual aja, stylenya nggak mahal-mahal outfitnya. Yang berikutnya apalagi kebanting sama tamu yang lain katanya. Oh, ini maksudnya masih kondangan, ini komen kondangan harusnya tadi keluarnya. Oke, baik, yang berikutnya. Soalnya dia langsung beli rumah, tas mah lewat katanya gitu. Ya, aku setuju ya, harus beli rumah walaupun rumah tidak bisa ditenteng. Yang berikutnya, apalagi karena jadi diri sendiri itu lebih menyenangkan. Apalagi udah ya komentarnya. Padahal yang komen kalau kondangan pakai tas 40 ribuan. Lanjut apalagi? Iya gitu. Tapi mungkin ini kalau berdasarkan pengamatan aku, kenapa waktu dia datang ke kondangan itu jadi perhatian. Karena menurut aku tuh pilihan warnanya sih. Baju tuh bukan masalah mahal atau murah, tapi lebih kepada setiap event, setiap tempat itu adalah kecocokannya gitu ya. Warna, mungkin kalau bajunya hitam-hitam, walaupun kan orang kalau baju hitam-hitam memang kelihatan harganya kan warnanya hitam juga ya, hitam sedikit apa, aksen apa gitu ya, nggak perlu mahal, tapi itu cukup mewakili. Karena biasanya kenapa warna hitam putih kalau dipakai di kawinan itu jadi agak kelihatan beda gitu. Satu, warna putih itu memang kalau setahu aku ya jangan dipakai buat datang ke kawinan gitu kan, karena kalau pengantinnya kan kayaknya image-nya putih gitu ya, itu nggak sih? Ya gitulah ya, jadi ya warna lain lah, jangan putih. Terus kalau bajunya atasnya putih sama hitam, ya siapapun yang pakai, kalau lagi atasnya putih bawahnya hitam, termasuk aku, itu pasti akan orang komentar gini, magang ya gitu kan, ya anak magang gitu kan, iya nggak sih? Ya, ini fansnya Salwa jangan marah ya, ini kan masukan ya kan. Kalau nggak percaya coba kita tanya saja sama fashion expertnya, ya betulkah seperti itu? Nah, pemilihan warna, jadi bukan mahal murahnya kalau menurut aku ya. Tas aku juga ada yang mahal, banyak, ada juga yang enggak gitu loh, iya kan? Ada yang pakai manik-manik, ada yang enggak, tapi semua tergantung penggunaannya, gitu aja ya ini. Dan aku kalau kamu ketemu aku di mall juga bajunya pasti kan, ngapain sih nih orang begitu, karena seperti baru bangun tidur. Mall kan itu ya. Oke, baik, kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang berikutnya. Ada Gunawan Dwi Cahyo yang pada juga sempat ramai disomasi karena masalah mobil ya. Kalau dari sisinya Gunawan itu apa sih, kenapa dia kesel banget dibilang menggelapkan mobil? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Gunawan Dwi Cahyo, pesepak bola kelahiran 1989 yang pernah membela timnas U23 Indonesia dalam ajang SEA Games 2011 ini pernah menikah dengan Oki Agustina dan bercerai pada Januari lalu setelah 12 tahun menikah serta dikaruniai seorang anak karena dikabarkan adanya isu orang ketiga dan beredar foto ketika Gunawan jalan bersama wanita lain. Dari perceraian tersebut, hak asuh anak jatuh kepada Oki dan Gunawan wajib memberikan nafkah anak sebesar 5 juta per bulan. Setelah bercerai, Gunawan dan Oki sempat terlihat kompak dengan pergi berlibur bersama sang anak. Namun pada 12 Juni kemarin, Oki melayangkan somasi karena Gunawan membawa mobil tanpa izin hingga menggadaikan mobil yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk dipakai keperluan anak. Sedangkan Gunawan mengaku harus menggadaikan mobil tersebut karena terdesak masalah ekonomi. Seperti apa tanggapan Gunawan atas somasi yang dilayangkan kepadanya?
Dan benarkah Gunawan sudah memiliki kekasih baru? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, kita sudah bersama dengan Gunawan. Kalau kemarin kita sempat ngobrol juga sama Oki, Gunawan juga sudah melakukan press conference juga ya, klarifikasi. Tapi sebetulnya yang kita mau tanya, kan kamu bilang udah ngomong tuh kalau mau digadein. Ngomongnya tuh kenapa ini jadi masalah sih sebenarnya gitu ya? Sebenarnya itu kan komunikasi kita berdua. Sebenarnya itu nggak harus ke media sosial atau ke media ke publik gitu. Sebenarnya itu sebelum kan saya udah nggak ada tagihan apapun karena terakhir yang sebelum bercerai itu saya lunasin rumah, beresin semua tagihan rumah biar nggak ada tagihan sama sekali. Cuman kan terakhir ini kan saya harus gimana caranya harus ngasih buat nafkah buat anak dan keperluan ada sesuatu hal yang emang saya membutuhkan. Tapi kan setidaknya saya bertanggung jawab tentang itu. Dan saya bilang, bisa nggak kalau misal rumah ini kan atas nama saya mau sekolah tapi ngambil sedikit aja buat keperluan sedikit di gitu. sekolah itu bisa dikreditin? Iya, maksudnya buat ngambil buat beberapa bulan aja sebelum kompetisi berikutnya. Mulai lagi kompetisi. Ini rumah apa mobil yang mau di sekolah? Awalnya. Oh, awalnya rumah. Oke. Terus dia bilang, kalau kamu nggak dapet tim gimana? Terus nggak bayar gimana lah? Selama ini kan, selama waktu pas menikah kan, setiap ada pembayaran tagihan apapun kan saya semua. Dan saya juga nggak meminta Oki. Nah, makanya saya mau rumah gitu. Terus dia bilang, jangan rumah, kalau bisa. Saya udah kalau gitu mobil saya jual, nanti saya ganti kalau misal ada daripada saya ada tagihan buat apa gitu. Terus dia bilang janganlah, ini kan buat Miro, kalau itu oke, nggak masalah, ya udah saya sekolahin aja, nanti saya tanggung jawab sampai selesai kayak sebelumnya. Terus dia bilang ya udah terserah, namanya kata-kata terserah kan, ya udah. Dan sampai sekarang pun saya nggak pernah telat pembayaran itu dan nggak pernah ada masalah sama pembayaran itu. Jadi ya sebenarnya aman-aman aja gitu. Mungkin yang jadi masalah ketika kamu ngambil mobil atau Oki sempat cerita ya, apa sih yang membuat dia jadi kayak ketika dia mau pinjam sehari aja kok pakai jadi rame gitu. Terus ketika baru semalam juga udah diambil dan itu yang punya rumah lagi nggak ada, tiba-tiba diambil, jadi itu yang menjadi masalah buat Oki gitu ya. Ada cuplikan wawancara itu? Coba kita lihat ya berikut ini. Dan di hari itu dia bilang, ya udah kamu bayar aja gaji supir, gaji bibi sama sekolah Miro, kamu urus sendiri, aku udah nggak mau urus. Aku bilang karena kamu nyusahin aku untuk cari rezeki. Aku bilang aku baru ngambil mobil 1 hari loh, kecuali aku sebulan nggak kasih, kamu boleh bilang. Karena yang aku tahu dia kan baru gadein mobil nih. Mobil yang mana? Mobil yang punya Miro ini digadaikan. Itu kamu sebelumnya udah tahu kalau itu digadein? Digadein, cuma memang aku tidak ngizinin sebenarnya. Aku tidak, dan nominal berapapun aku nggak tahu karena uangnya nggak ke aku juga kan. Ya aku tanya dong, lu aku ambil mobil 1 hari, kamu langsung bilang nggak bisa kasih uang, terus uangnya hasil gade mobil kemana? Ya kan, itu jadi pertanyaan dong, kok kebalikin. Tapi dia tidak ada etikat baik sama sekali, WhatsApp aku hanya dibaca aja, tidak dibalas. Ya akhirnya aku somasi. Jadi sekarang apa lebih baik komunikasi. Nah dia kan datang ke rumah aku tengah malam, nggak izin. Aku bilang, jadi mobil sebenarnya lu cari kerja apa buat pacaran sih sebenarnya? Enggak, karena gini, karena masalah bukan masalah pacarannya. Saat mobil di rumah ada sama aku pun, aku tidak berani pakai untuk hal yang di luar Miro. Ini ada 2 pertanyaan ya kan. Yang pertama, benarkah waktu dia mau pinjam kamu agak keberatan sebetulnya, dan kenapa kamu ngambil, terus abis itu kenapa waktu saat dibahas terus nggak dibalas gitu? Ya, tadi ada statement Oki yang bilang bahwa apa? Dia kan nggak tahu nominal atau apapun kan. Tadi bilang gitu kan. Sebenarnya dia pernah nanya berapa, bilang gitu. Saya bilang segini. Untuk apa? Buat ini. Dan itu saya bilang sama dia. Jadi nggak ada yang saya tutupin. Karena emang buat pembayaran ini, buat ini. Karena emang kedepannya sampai 3 bulan itu, sampai nunggu sampai jadi kompetisi jelas nih, selesai. Nah, jelas ya. saya udah itu. Terus masalah mobil. Kenapa malam itu saya ambil? Jadi di waktu itu hari Kamis, bilangnya mau dipakai siang, karena ya udah ambil aja nggak apa-apa di apartemen. Diambil di apartemen, terus saya tanya sama orang rumah, mobil dipakai atau enggak sampai malam, nggak dipakai. Ya, terus hari Jumat saya lihat story-nya Oki pakai mobil yang satu, makanya terus bilang kenapa kok nggak pakai gitu. Oh ya, udah. Terus nggak tahu siangnya dipakai atau enggak. Malam lagi saya tanya sama orang rumah, dipakai atau enggak mobil? Enggak.
Nah, terus hari Sabtu, katanya mau ke Bandung, katanya mau pakai mobil itu. Oke, ke Bandung. Saya tungguin sampai malam, tanya sama supir bahwa mobil dipakai atau enggak di rumah Mas. Jadi nggak ada yang pakai. Terus untuk apa gitu loh? Kenapa mobil nggak dipakai tapi ini? Nah, saya berpikir hari Sabtu pagi saya harus ke Bekasi sebenarnya. Cuman karena enggak, ya udah. Terus malam saya tahu dia mamanya Miro pergi ke Bandung dan nggak pakai mobil itu, saya ke rumah. Dan satpam semua kayak klaster itu kan tahu semua karena emang saya tinggal di situ. Terus saya ke rumah pun itu ada teteh. Di rumah ada teteh, di rumah saya bilang, "Teh, saya ambil mobil," gitu. Kalau emang ibu nanya, bilang aja bapak yang bawa. Kenapa nggak WhatsApp langsung ke Okinya bilang, "Aku ambil mobil ya," gitu? Karena nggak mau inilah. Jadi sebenarnya ada sesuatu keributan. yang pokoknya ada sesuatu hal yang mungkin masih ya, mengganjal. Nah, tapi betulkah bahwa cerita dia sebelumnya juga sempat ada ribut tuh waktu Oki mau ambil mobilnya atau itu ada sempat kalian sebenarnya menanyakan gitu, kenapa nggak tanya atau apa gitu. Lah sekarang apa yang mau ditanyain gitu, saya bilang karena kondisinya kan mobil nggak dipakai. Terus saya mau ada kebutuhan karena mungkin kalau saya di Jepara saya ada kendaraan. Saya kan kondisinya di Jakarta kan, maksudnya ya udah mumpung mobil itu dan Miro pun belum bisa naik mobil kan. Kecuali kalau Miro udah bisa mau mobil sendiri, oke, nggak ada masalah. Tapi sempat kamu juga terlontar ancaman bahwa ini kamu kalau bayar aja sendiri gitu. Enggak, itu sebenarnya itu ada sesuatu hal yang membuat saya langsung bilang Miro, tapi niatnya cuma hanya bulan itu, tapi saya niat kalaupun emang bulan depan kalau nggak ada sesuatu hal yang mungkin buat nyaman semuanya baik, saya ganti yang bulan itu dan akhirnya kan saya bayar semua. Jadi bulan yang kemarin sama bulan yang sekarang saya bayar semua yang buat kewajiban Miro. Jadi udah lunas intinya semua, cuman komunikasi yang kurang baik ya. Iya pasti. Gitu kan. Kalau kamu lihat nih, ini ke depannya ya, mungkin kamu bertanya kenapa sih kok dia pakai harus tulis ke media, tulis status dan lain sebagainya. Apa hikmahnya gitu supaya ke depan ini tidak terulang lagi? Ya itu kan yang membuat orang tua saya, jujur orang tua saya sedih dan karena selama ini kan orang tua tahu apa ya, waktu pas jalanin keluarga saya harus membayar semua, maksudnya dari cicilan rumah semuanya sampai beli mobil dan yang lain itu sama yang kerja itu kan semua gitu. Mungkin emang ada beberapa yang mungkin ada kayak bayar listrik atau air dibantu sama Oki karena emang sama-sama gitu. Dan namanya keluarga yang pasti saling mengisi gitu. Cuman orang tua udah tahu seperti itu, tapi di berita kayak menggalakkan mobil yang saya yang beli gitu. Maksudnya yang seperti itu kan sebenarnya nggak patut dibicarain di media sosial, apalagi buat ke publik karena kan itu juga buat mental anak juga gitu. Dan saya berharapnya sih pengennya apapun masalahnya, apapun kejadian apapun itu bisa diomongin baik-baik tanpa harus nulis status atau ke media sosial. Iya kan Oki sempat bilang WhatsApp ke kamu cuma di-read doang. Iya, karena nah ini gimana tuh menyikapinya? Itu kan kadang-kadang ya kalau namanya orang emosi kan, wah nggak dibales nih, ya udah sama sih. Wah ini apa nih, wah apa gitu kan. Soalnya kan daripada saya emosi dan menjawab yang lain-lain, lebih baik ya udah diem aja gitu. Oh iya, tapi kan kamu tahu kalau kamu diam mungkin ada kemungkinan dia Iya, nggak tahu, yang penting kedepannya nanti apa jalan keluarnya supaya ini tidak terjadi lagi kan? Jalan keluarnya ya saling mengerti aja sih sebenarnya. Karena kan kita kan sama-sama ada anak. Jadi gimana caranya mental anak itu harus dipikirin gitu. Kalau misal saya nulis status terus rame, saya melaporkan mamanya Miro. Sebaliknya yang seperti itu, anak membacakan juga nggak bagus gitu. Ya. Karena itu buat kedepannya Miro gimana baiknya gitu. Tapi ketika tadi kan kamu cerita, oke pinjam mobil tapi kamu cek mobilnya ternyata nggak dipakai. Sebetulnya sempat apa sih terlintas di benak kamu ketika mobil itu nggak dipakai? Sempat kesel kah? Ngerasa? Ya pasti apa namanya kurang gimana ya, kurang enak gitu. Karena kan sebelumnya itu ada misal saya tuh berangkat ke mana gitu, lihat story di jalan gitu, terus dia bilang mobil kemana gitu. Ya mau kemana gitu, ini ada acara temen gini terus dibayar berapa gitu terus bilang enggak sih, nggak dibayar karena emang niatnya bantu gitu. Ya kamu kan butuh ini, kamu ini, terus bilang ya udah nggak usah terlalu itu gitu. Dan saya niatnya juga silaturahmi, siapa tahu dari silaturahmi itu ada rezeki di lain gitu loh, nggak perlu harus yang semuanya uang gitu. Makanya terus saya bilang kok saya kan menjalin silaturahmi
bersilaturahmi sama teman di Jakarta itu nggak harus yang uang kan, itu yang buat yang ke sana terus nggak ada. Ya udah mau nggak mau kan saya kemana-mana kan pasti kan harus pakai kendaraan umum, misalnya kereta atau apa misal yang seperti itu kan. Makanya mumpung pas nggak ada ya udah saya ambil aja gitu. Agar nggak enak ya. Intinya ya kalian berdua masih dalam proses adaptasi sih ya, hubungan yang baru gitu ya, gitu kan. Ya karena namanya kalau pernikahan aja masalahnya bisa masalah komunikasi, apalagi bercerai gitu. Masalah komunikasi itu pasti akan ada juga ya. Yang berikutnya nih, Sentil Oki soal urus anak. Gunawami, Miro sama saya, kamu tidak perlu keluar uang. Ini kan sempat terlontar juga ya. Ini benar nggak kamu sempat ada nih statement? Ya mungkin kan ada beberapa orang yang menanyakan yang seperti itu. Ya udah kasih aja anaknya biar diurus gitu. Beberapa orang tuh ngomong. Ya maksudnya netizen lah gitu kan. Terus saya menjawab kan bahwa ya udah kalau misal itu malah nggak masalah. Saya ambil Mironya dan saya berjanji bahwa nggak bakal minta uang sepeser pun sama Oki buat Miro sampai besar saya bilang. Ini hanya kamu menanggapi komentar netizen aja gitu kan. Tapi sebenarnya kamu ini menyindir atau bukan, atau hanya menjawab? Iya sih, maksudnya ya kalaupun emang bisa bareng sama saya seneng gitu. Karena gimana pun saya pengen ngasih semuanya buat anak saya. Selama ini kan saya kerja juga buat anak saya. Tapi itu bukan berarti ketika sama Oki kamu nggak ngasih duit kan gitu kan, tetap memenuhi kewajiban. Iya. Itu kan. Insya Allah selalu. Insya Allah. Nah, ini juga aduh nih yang kalau udah saling memberikan statement ini kadang-kadang itu memicu kesalahpahaman ataupun juga perasaan nggak enak ya. Salah satu juga yang sempat ada nih, kita mau ini sempat terlontar juga nggak nih katanya Miro sempat bilang jadinya dia sempat berharap juga dia dapat mobil seperti kakak-kakaknya, karena kan kakaknya kemarin dapat mobil dari bapaknya gitu ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Dia mengikuti apa yang saran dari kita, perdamaian dari kita. Kemudian ya udah mobil dibalikin dulu karena untuk psikisnya Miro, karena Miro selalu bertanya. Iya, aku harus ngomong ini memang keinginan Miro. Jadi gini, Miro itu sempat ngomong depan aku, depan kakak-kakaknya, itu yang bikin aku kaget gitu kan. Dan itu aku sampaikan ke Mas Gunawan langsung. Miro sampai ada omongan aku mau jadi anaknya Pasha Ungu aja. Kenapa? Loh, kakekku ngomong gitu, kenapa? Aku bilang gitu kan. Iya, aku abis kalau anaknya Pasha Ungu dapat mobil. Karena kan kebetulan nih kakak Kisha, Sakina, Nasya kan memang dapat mobil masing-masing kan. Dia sampai ngomong, iya abis mobilnya ayo dibawa papa gitu. Akhirnya aku sampaikan ke Mas Gunawan, anakmu sampai begini loh. Ini benar kamu. Sebenarnya sih Oki sempat ngomong kayak gitu. Cuman kan nggak pantas berbicara di media sosial atau di media yang seperti itu. Ya sekarang kalau misal anaknya Mas Pasya itu kan bisa besar. Kalaupun emang dikasih kendaraan wajar. Kalaupun sekarang saat ini kan Oki sama anak-anaknya juga tinggal di rumah yang emang saya kerja buat beli rumah itu. Sama aja dong. Maksudnya saya juga ngasih tempat tinggal di situ buat anak-anak juga sementara, meskipun nantinya kalaupun dijual hasilnya itu 50-50. 50 buat Oki dan 50 buat saya. Karena saya merasa bahwa apa yang saya hasilin dari kerja itu ada rezeki 50% buat dia dan anak-anaknya. Mungkin ada rezeki dia lewat saya. Dan itu saya pikirin itu. Dan sebenarnya hal yang seperti ini kan sebenarnya nggak perlu harus dibicarain, karena jujur saya juga belum tahu Miro seperti pernah bicara itu atau benar atau nggak ngerti. Karena waktu pas terakhir pergi sama saya minggu kemarin sempat 1 hari itu nggak pernah menanyakan apapun, ngobrol biasa dan baik-baik aja semua. Jadi ya saya nggak tahu wawalan. Ya jadi intinya ya kamu berharap bahwa kedepannya ya selesaikan saja berdua, walaupun mungkin ya pengennya sih kalaupun emang ada masalah apapun harus dibicarain dan gimana baiknya solusinya, bukan saya menang sendiri atau dia menang sendiri, gimana caranya demi kebaikan buat anak aja, gitu aja sih sekarang gitu. Dari orang tua kamu sendiri gitu ya, apa sih yang kamu lihat gitu sehingga itu juga membuat kamu jadi sedih gitu ketika orang tua kamu baca berita ini? Ya karena orang tua selama saya berkarir sepak bola, selama menikah itu kan saya belum pernah yang menganggur. Alhamdulillah tuh setiap tahunnya tuh ada tim yang emang timnya bagus-bagus dan saya ada pendapatan, dan itu seperti kayak setelah yang seperti itu serasa kayak saya
nggak pernah bekerja sama sekali gitu loh. Kesannya Jadinya. Dan banyak tetangga, terus banyak saudara yang menanyakan ke orang tua saya yang seperti itu kan, kayak orang tua tuh pas sedih gitu, saya juga ikut sedih gitu, karena selama saya dari SMA kan saya udah jauh sama orang tua, udah keluar dan kerja di luar terus sampai menikah, lanjut sampai di luar terus sampai sekarang ini mungkin sering di rumah. Dan itu banyak pertanyaan yang seperti itu mungkin membuat saya juga pasti ada rasa kecewa, pasti ada gitu. Karena kok seolah-olah kontribusi kamu dikecilkan Iya. gitu ya. Oke, baik. Nah, yang kamu kemarin foto sama siapa tuh, cewek siapa itu? Nanti kita bahas ya. Ini ngelirik gitu. Oke, sebelum kita tanya lebih yang soal itu, kita undang cewek yang satu ya, ini yang berikut ini ya. Ini yang dari bulan September kemarin habis dari Korea. Ini udah September, udah hampir setengah tahun ya. Kita lihat sekarang hasil operasinya seperti apa. Berubah atau sama aja atau gimana? Kita lihat profil Mawar berikut ini. Misa Mawar, penyanyi kelahiran 1986 yang merupakan juara ketiga ajang menyanyi tahun 2003 ini, pernah menikah dengan Steno Ricardo pada 2012 dan dikaruniai 3 anak, namun bercerai sejak Desember 2021. 2 bulan kemudian, mantan suaminya menikah lagi dengan pengasuh anaknya. Mawar yang mendapat hak asuh anak setelah Steno mengajukan 2 kali banding ini, Februari lalu mengaku mantan suaminya tidak memberi perhatian ke anak dan nafkah yang diberikan tidak sesuai dengan putusan pengadilan, yaitu 9 juta rupiah per bulan. Perempuan yang kerap memposting konten gym dan karaoke di kamar menggunakan daster ini pernah melakukan beberapa tindakan operasi plastik seperti rhinoplasty pada 2004, Zigema reduction atau mengurangi bentuk dan ukuran pipi, serta November lalu melakukan face contouring, revision rhinoplasty dan chin filler removal dengan biaya mencapai 500 juta. Benarkah Mawar masih ingin melakukan operasi plastik? Dan bagaimana tanggapannya mengenai public figure yang ramai diperbincangkan karena operasi plastik? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret.